Maria duduk sendirian di meja makan, menatap setumpuk piring yang sudah lama tak tersentuh. Di luar, hujan turun dengan deras, tetapi di dalam rumahnya, suasana terasa jauh lebih dingin. Andi, suaminya, sudah pergi sejak pagi dan hanya meninggalkan secarik pesan singkat di meja makan yang mengatakan, "Maaf, ada tugas mendesak." Tidak ada pelukan atau ciuman hangat seperti biasanya. Maria merasa bahwa hari-hari seperti ini semakin sering terjadi. Sudah 8 tahun pernikahan mereka. Namun belakangan ini, Maria mulai merasakan perbedaan yang tajam dalam sikap Andi. Dulu, mereka selalu saling berbagi cerita tentang kegiatan sehari-hari mereka. Mereka selalu melakukan hal-hal kecil bersama, berbelanja, memasak, bahkan menonton film bersama. Namun, kini semuanya terasa begitu berbeda. Andi semakin sering pulang larut malam, jarang berbicara, dan lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah. Hal ini semakin membuat Maria merasa terasing meskipun mereka tinggal dalam satu rumah. Maria adalah seorang wanita yang penuh kasih sayang, pekerja keras, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pernikahannya. Dia adalah tipe wanita yang tidak mudah menyerah, tetapi juga tidak bisa menahan perasaan saat sesuatu yang penting dalam hidupnya mulai retak. Setiap malam, sebelum tidur, Maria sering terjaga hingga larut, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Andi. Apakah dia masih mencintainya? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan dari dirinya? Kecurigaan itu mulai muncul beberapa bulan lalu, saat Andi pulang lebih larut dari biasanya. Pada awalnya, Maria mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Mungkin Andi sedang stres dengan pekerjaannya sebagai polisi, atau mungkin dia hanya terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya. Namun, perasaan curiga itu terus berkembang. Suatu malam, Maria memutuskan untuk menghadapi Andi. Ketika dia bertanya tentang pekerjaannya, Andi hanya menjawab dengan singkat dan tidak terbuka seperti biasanya. Ia bahkan meminta Maria untuk tidak ikut campur terlalu banyak dalam urusan pekerjaannya. Kata-kata itu begitu tajam, seolah ada sesuatu yang sangat penting yang Andi sembunyikan. Itu adalah saat pertama kalinya Maria merasa ada jarak yang semakin besar antara mereka. Maria tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan curiganya. Dia mulai memerhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Salah satunya adalah pertemuan Andi dengan teman-teman sejawatnya sesama polisi. Beberapa kali, Maria mencoba untuk ikut serta dalam pertemuan-pertemuan itu, tetapi Andi selalu melarangnya dengan alasan yang tidak jelas. Maria pun mendengar desas-desus di kantor bahwa Andi semakin sering bergaul dengan seorang wanita muda bernama Sinta. Sinta, menurut cerita yang beredar, adalah wanita muda yang bekerja di kantor polisi yang sama dengan Andi. Maria tidak pernah merasa terancam atau cemburu pada Sinta, karena ia tidak mengenalnya dengan baik. Sinta terlihat ramah dan profesional. Bahkan Maria merasa bahwa dia sangat menghargai Andi sebagai rekan kerja. Namun, seiring berjalannya waktu, Maria mulai merasa aneh ketika nama Sinta sering disebut-sebut dalam percakapan Andi. Andi berbicara tentang Sinta dengan cara yang berbeda, lebih antusias dan penuh perhatian, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Suatu malam, Maria kembali terbangun dari tidurnya, dan entah mengapa ia merasa ada yang tidak beres. Hatinya mulai tergerak untuk memeriksa ponsel Andi. Sementara Andi tertidur pulas di sebelahnya, Maria dengan hati-hati membuka ponsel suaminya. Ia berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kecemasan belaka. Namun, apa yang ditemukan Maria sungguh mengejutkan. Pesan-pesan antara Andi dan Sinta yang jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka sedang menjalin hubungan lebih dari sekadar teman kerja. Pesan-pesan itu dipenuhi kata-kata manis dan rayuan. Bahkan, ada beberapa pesan yang menjelaskan tentang rencana pertemuan mereka di luar kota. Andi dan Sinta berencana untuk bertemu di sebuah hotel, tanpa sepengetahuan Maria. Jantung Maria berdegup kencang saat membaca pesan-pesan itu, dan dalam sekejap, dunia yang selama ini ia kenal hancur begitu saja. Semua perasaan yang selama ini ia simpan tentang kecurigaan dan ketidakpastian kini terjawab, namun dengan cara yang menyakitkan. Maria merasa seolah tubuhnya kaku. Ia memegang ponsel itu dengan gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya dipenuhi dengan amarah,
tetapi juga kebingungan. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Haruskah ia langsung menanyakan hal ini kepada Andi? Ataukah ia harus menunggu sampai dia bisa mengumpulkan lebih banyak bukti? Di sisi lain, Maria merasa sudah cukup. Ia tidak bisa lagi menunggu dan terjebak dalam kebohongan. Pagi harinya, Andi pergi lebih awal seperti biasa, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Maria merasa bingung, marah, dan terluka. Perasaan itu seperti badai yang datang begitu cepat. Hatinya berkata, ini bukan hanya masalah kepercayaan. Ini adalah masalah hidup dan mati dalam pernikahan ini. Tanpa ragu, Maria memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Ia ingin menghadapi Andi dan Sinta secara langsung, untuk mencari jawaban atas semua yang telah terjadi. Namun, untuk itu, Maria tahu ia memerlukan keberanian dan strategi yang matang. Ia harus menghadapi pengkhianatan ini dengan cara yang tegas, dan ia tidak bisa lagi menunggu. Pagi itu, Maria duduk di depan meja makan dengan wajah yang kosong. Meskipun matahari terbit dengan cerah, di dalam hatinya gelap. Andi sudah pergi lebih awal, seperti biasanya. Hanya ada suara deru kendaraan di luar yang memenuhi keheningan rumah mereka. Maria menatap ponsel Andi yang tergeletak di atas meja, seolah ponsel itu memanggilnya, memintanya untuk menyelami lebih dalam rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dari malam sebelumnya, Maria masih terjebak dalam perasaan yang kacau. Pesan-pesan yang ia temukan di ponsel Andi seperti pisau yang menancap dalam-dalam ke hatinya. Kata-kata manis, janji-janji kosong, dan rencana-rencana pertemuan dengan Sinta semakin jelas menunjukkan bahwa pengkhianatan suaminya bukan lagi hanya sebuah kecurigaan, tetapi kenyataan yang tidak bisa dibantah lagi. Dia tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ponsel Andi berada dalam jangkauannya. Maria menatapnya dengan penuh kebingungan. Apakah dia harus langsung menanyakan semuanya pada Andi atau menyembunyikan perasaannya dan menyusun rencana yang lebih matang? Maria tahu satu hal, dia tidak bisa tinggal diam. Dengan tangan gemetar, Maria akhirnya memutuskan untuk membuka ponsel Andi sekali lagi. Kali ini, dia lebih berhati-hati, memastikan Andi tidak pulang tiba-tiba. Tangan Maria terasa berat, seperti terikat oleh perasaan cemas dan marah. Setelah membuka aplikasi pesan, matanya langsung tertuju pada percakapan antara Andi dan Sinta. Pesan-pesan itu bukan hanya menunjukkan bahwa mereka berdua saling tertarik, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka sering bertemu dan bahkan merencanakan pertemuan yang lebih intim. Salah satu pesan, yang dikirimkan pada minggu lalu, menunjukkan bahwa mereka berencana menginap di sebuah hotel di pinggiran kota pada akhir pekan ini. Andi menulis, "Aku sudah pesan kamar untuk kita. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur." Maria merasa dadanya sesak. Setiap kata yang ia baca seperti sabetan pedang yang semakin dalam. Sinta jelas telah menjadi bagian dari kehidupan suaminya yang selama ini ia anggap sempurna. Sebuah perasaan sakit yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Namun Maria tahu dia tidak bisa menundanya lagi. Dia harus bertindak. Namun, meskipun bukti di depannya begitu jelas, Maria merasa bingung. Apakah ia siap menghadapi kenyataan yang menghancurkan ini secara langsung? Jika ia pergi ke hotel dan menghadapinya sekarang, apa yang akan terjadi? Bagaimana reaksi Andi dan Sinta? Dan bagaimana dengan rekan-rekan Andi, yang seharusnya menjadi sekutu dalam menjaga kehormatan dan prinsip sebagai polisi? Namun, semakin lama ia terdiam, semakin besar dorongan untuk langsung menghadapi semuanya. Keputusannya bulat. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Maria sudah tidak mau terjebak dalam kebohongan. Andi telah memilih jalan yang tidak bisa ia terima, dan sekarang Maria harus melangkah maju, berhadapan dengan kenyataan yang telah dipilih Andi. Maria memutuskan untuk menemui Rizky, rekan kerja Andi yang selama ini sangat dekat dengannya. Rizky adalah satu-satunya teman polisi yang Maria anggap bisa dipercaya. Mereka sudah lama bekerja bersama, dan Maria merasa bahwa Rizky adalah orang yang bisa membantunya menyusun langkah berikutnya. Namun, apakah Rizky akan mendukungnya dalam menghadapi Andi dan Sinta? Itu adalah pertanyaan yang masih menggantung di benaknya. Hari itu juga, Maria mengirim pesan singkat kepada Rizky. "Rizky, aku perlu bicara denganmu.
Ada sesuatu yang sangat penting. Rizky membalas dengan cepat. Tentu, ada apa? Maria merasa berat hati untuk mengungkapkan segalanya dalam pesan. Tetapi dia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Akhirnya, dengan ragu, ia membalas. Aku tahu tentang Andi dan Sinta. Pesan itu terkirim, dan Maria menunggu dengan cemas. Beberapa detik kemudian, Rizky membalas. Apa maksudmu? Apa yang kamu tahu? Maria menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri sebelum menulis balasan. Aku tahu mereka menjalin hubungan. Aku sudah melihat pesannya. Rizky terlihat terkejut, dan Maria bisa merasakan ketegangan dari setiap kata yang terkirim melalui pesan singkat itu. Rizky kemudian menulis. Maria, ini sangat serius. Aku sarankan kamu menunggu sampai ada bukti lebih kuat. Namun, Maria tidak bisa lagi menunggu. Dia ingin mengungkapkan kebenaran sekarang juga, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku tidak bisa menunggu lagi. Rizky, aku akan menemui mereka. Rizky kemudian merespons dengan lebih hati-hati. Kamu pasti yakin dengan keputusanmu? Ini akan merusak banyak hal, termasuk Andi. Dan kamu juga tahu konsekuensi yang akan terjadi jika kamu melibatkan orang lain. Maria merasa keraguan Rizky semakin memperkuat tekadnya. Aku tahu, Rizky. Tapi aku tak bisa terus hidup dengan kebohongan ini. Aku butuh jawaban. Akhirnya, Rizky mengalah. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kamu harus siap dengan semua konsekuensinya. Maria merasa ada sedikit kelegaan setelah mendapatkan dukungan Rizky. Tetapi, di sisi lain, dia tahu bahwa langkah ini akan mengubah segalanya. Ia sudah memutuskan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan bukti di tangannya dan tekad yang semakin bulat, Maria mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu Andi dan Sinta akan bertemu di hotel tersebut akhir pekan ini. Maria pun mulai menyiapkan dirinya untuk konfrontasi yang akan menghancurkan dunia yang selama ini ia kenal. Setelah kejadian yang menegangkan saat menemukan bukti perselingkuhan Andi dan Sinta, Maria merasa seperti sebuah beban besar terlepas dari dadanya. Namun, beban itu segera digantikan oleh perasaan marah yang meluap-luap. Kecewa, hancur, dan merasa dikhianati. Semuanya bercampur dalam benaknya, mendorongnya untuk mengambil langkah yang lebih drastis. Maria tahu, dia tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Jika Andi ingin mempermainkan pernikahan mereka, dia juga harus siap menerima konsekuensinya. Di dalam rumah yang hening, Maria memandang foto pernikahan mereka yang terletak di atas meja. Wajah-wajah bahagia mereka di hari pernikahan seakan menghantui dirinya, mengingatkan pada cinta yang dulu mereka miliki. Namun, sekarang itu hanya kenangan yang hancur oleh kebohongan dan ketidaksetiaan. Maria tahu bahwa apapun yang dia lakukan selanjutnya tidak akan mengembalikan semuanya. Tetapi dia ingin melihat keadilan ditegakkan. Maria sudah memutuskan. Dia tidak akan menunggu lebih lama lagi. Dia akan pergi ke hotel itu, di mana Andi dan Sinta merencanakan pertemuan mereka. Dan kali ini, dia tidak akan melakukannya sendirian. Keputusan Maria untuk melibatkan Rizky adalah langkah pertama dalam rencananya. Rizky, yang sudah lama bekerja dengan Andi, adalah salah satu polisi yang sangat dihormati, tetapi juga sangat dekat dengan Maria. Jika ada seseorang yang bisa membantu Maria menghadapinya, itu adalah Rizky. Maria tahu bahwa meskipun Rizky berusaha keras untuk menjaga hubungan profesionalnya dengan Andi, ia tetap bisa mengandalkan Rizky untuk memberinya dukungan moral, setidaknya itu yang dia harapkan. Pada suatu malam, setelah seharian memikirkan segala sesuatunya, Maria mengundang Rizky untuk berbicara. Mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi, di sudut kota, tempat yang cukup jauh dari keramaian agar tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Rizky datang tepat waktu, mengenakan pakaian sipil yang tidak mencolok, berusaha untuk menjaga penampilannya tetap profesional meskipun suasana di antara mereka sudah cukup tegang. Maria, aku sudah bilang tadi, jangan terburu-buru. Semua ini bisa berujung lebih buruk daripada yang kamu kira. Rizky membuka percakapan dengan nada hati-hati. Maria menatapnya dengan tatapan tajam. Aku sudah cukup sabar. Rizky,
Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku tidak akan duduk diam dan membiarkan suamiku berbuat sesuka hatinya. Aku tahu tentang hubungan mereka, dan aku akan menghadapi mereka. Rizky mendesah. Terlihat bingung namun tetap berusaha menenangkan Maria. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Andi adalah temanku, dan dia pasti merasa terpojok. Kalau kamu membawa bukti itu ke depan umum, kamu menghancurkan segalanya. Karirnya, reputasinya, dan juga, kamu tahu betul bagaimana pengaruh orang dalam pekerjaan ini. Maria menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri sejenak. Aku tahu, Rizky. Aku tahu, tapi aku sudah tidak bisa bertahan dengan kebohongan ini. Aku perlu tahu kebenaran, dan aku ingin Andi menghadapi akibat dari perbuatannya. Rizky terdiam sejenak, kemudian mengangguk perlahan. Baiklah, kalau itu yang kamu pilih, aku akan membantumu, tapi kamu harus siap dengan segala resikonya. Jika kamu yakin, aku akan mendampingimu. Maria merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Dia tahu keputusan yang dia ambil ini tidak mudah, tapi sekarang dia merasa punya sekutu yang bisa membantunya melewati situasi ini. Terima kasih, Rizky. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku harus melakukannya, jawab Maria dengan suara yang lebih tegas. Setelah percakapan itu, mereka mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Rizky menghubungi 2 rekan polisi lainnya yang ia percayai, seorang yang sudah cukup berpengalaman dan seorang lagi yang lebih muda, tetapi penuh semangat dan bisa diandalkan. Mereka semua sepakat untuk mendampingi Maria ke hotel tempat Andi dan Sinta akan bertemu. Rencana mereka adalah menyusup ke hotel itu pada hari Sabtu malam, tepat ketika Andi dan Sinta dijadwalkan untuk bertemu. Mereka akan mengawasi pertemuan tersebut dari dekat, memastikan bahwa bukti perselingkuhan tersebut dapat disampaikan dengan jelas dan tanpa keraguan. Maria sudah menyiapkan semuanya, termasuk bukti berupa pesan-pesan yang ia temukan di ponsel Andi. Tidak ada yang bisa menutupi kenyataan ini. Rizky, aku butuh kamu di sini. Ini bukan hanya masalah rumah tangga kami lagi. Ini tentang menghancurkan reputasi Andi dan mungkin karirnya sebagai polisi. Aku ingin dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya begitu saja, kata Maria dengan tatapan tajam yang menunjukkan ketegasan. Rizky mengangguk dengan penuh perhatian, meskipun ia tahu bahwa segala keputusan yang mereka buat sekarang bisa berujung pada akibat yang sangat besar. Tetapi di mata Maria, ini adalah langkah yang harus diambil untuk mendapatkan keadilan. Keputusan untuk melibatkan rekan-rekan polisi lainnya, untuk menghadapi Andi di depan umum, adalah cara Maria untuk memastikan bahwa kebohongan dan pengkhianatan ini tidak akan berlarut-larut. Jangan khawatir, Maria. Kita akan melakukannya dengan hati-hati, kata Rizky, meskipun Maria bisa merasakan ketegangan di dalam suaranya. Malam itu, ketika semuanya siap, Maria bersama Rizky dan 2 anggota polisi lainnya memulai perjalanan mereka menuju hotel. Maria merasakan jantungnya berdegup kencang, dan meskipun dia sudah siap secara mental, dia tidak bisa menghindari rasa cemas yang melanda. Rencana yang telah dipersiapkan dengan hati-hati kini tinggal beberapa langkah lagi untuk dilaksanakan. Perjalanan menuju hotel terasa sangat panjang bagi Maria, seperti berjalan menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Dalam hati, dia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ini bukan hanya tentang mengungkap pengkhianatan Andi, tetapi juga tentang menemukan kembali keberaniannya dan mengakhiri kebohongan yang selama ini menjerat pernikahan mereka. Saat mobil mereka mendekati hotel, Maria menatap bangunan besar itu, yang seakan-akan menyambut kedatangannya dengan rasa tak sabar. Saat itulah dia tahu bahwa semuanya akan berubah malam itu. Malam semakin larut, dan langit yang gelap seakan mencerminkan kekhawatiran yang menyelimuti hati Maria. Mobil yang mereka tumpangi meluncur pelan di jalanan yang mulai sepi, meninggalkan keramaian kota. Di dalam mobil, suasana terasa sangat tegang. Hanya suara mesin mobil dan napas Maria yang terdengar jelas. Rizky duduk di sampingnya. Wajahnya tak bisa menutupi kecemasan yang mulai muncul meski dia berusaha tetap tenang. Maria menatap keluar jendela, melihat cahaya lampu jalan yang berpadu dengan bayangan gedung-gedung tinggi yang semakin jauh ditinggalkan. Waktu terasa berjalan lambat,
Namun ia tahu ini adalah momen yang sudah lama dinantikannya. Beberapa kali, ia merasa ragu, namun tekadnya untuk menghadapi kenyataan semakin menguat. Keinginannya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bisa dipermainkan oleh Andi, yang telah bertahun-tahun ia percayai, adalah dorongan terbesar. Rizky memandangnya sesekali. Maria, aku harap kamu tahu bahwa ini akan sangat besar dampaknya. Jika kamu merasa ragu atau ingin membatalkan, kita bisa berhenti. Maria menyadari bahwa Rizky mencoba memberi jalan keluar, tetapi ia sudah tidak bisa lagi mundur. Aku tidak akan mundur, Rizky, jawabnya tegas. Aku sudah cukup dihancurkan oleh semua kebohongan ini. Aku tidak ingin menunggu lagi. Kedua polisi yang duduk di belakang Maria, Arif dan Dika, tidak banyak bicara. Mereka tahu bahwa situasi ini bukanlah hal mudah bagi Maria. Keduanya sudah cukup lama bekerja bersama Rizky, dan meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam kasus ini, mereka mengerti betul bahwa apa yang mereka hadapi sekarang adalah sesuatu yang penuh resiko. Namun, sebagai anggota kepolisian, mereka tidak bisa membiarkan ketidakadilan berlarut-larut. Perjalanan terasa semakin panjang ketika mereka mendekati area hotel. Semakin dekat mereka, semakin besar pula ketegangan yang dirasakan oleh Maria. Setiap tikungan jalan, setiap lampu jalan yang mereka lewati, seakan membawa mereka lebih dekat pada titik tak terelakkan yang akan mengubah hidupnya. Hotel itu berdiri megah di ujung jalan, dengan pencahayaan yang mencolok dan gerbang utama yang terbuka lebar. Maria menatap keluar jendela. Matanya tak bisa berpaling dari hotel yang menjadi tempat bersembunyinya pengkhianatan suaminya. Semua kenangan indah tentang suami dan rumah tangga mereka terasa semakin jauh, terkubur dalam kegelapan malam ini. Di hati Maria, ada rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi ada juga sebuah tekad untuk menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Aku ingin kita memulai dari lantai 3, kata Rizky, memecah kesunyian. Itu lantai tempat mereka biasanya mengadakan pertemuan. Kita akan menunggu di sana dan mengawasi situasi. Kalau mereka sudah di dalam kamar, kita bisa langsung menyergap mereka. Maria mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa semakin berat. Aku siap, katanya, suaranya terdengar lebih rendah, tetapi penuh keyakinan. Saat mereka memasuki parkiran bawah tanah hotel, Rizky memimpin jalan. Ia tahu bahwa mereka harus bergerak cepat dan berhati-hati. Maria mengikuti di belakangnya. Perasaannya semakin kacau saat mereka menaiki lift menuju lantai 3. Setiap detik yang berlalu semakin membuatnya cemas. Tetapi ia berusaha untuk tetap tenang, menjaga fokus. Arif dan Dika mengawal mereka dari belakang, siap membantu jika situasi berubah tidak terduga. Begitu pintu lift terbuka, mereka melangkah keluar dan menuju ke lorong yang mengarah ke kamar-kamar hotel. Maria dapat merasakan degup jantungnya semakin kencang, sementara suasana sekitar semakin terasa mencekam. Beberapa tamu hotel berjalan melewati mereka tanpa memberi perhatian. Namun bagi Maria, setiap orang yang lewat seperti bayangan yang menyelimuti suasana. Rizky memimpin mereka hingga tiba di dekat pintu kamar yang menjadi tujuan mereka. Ia berbisik, "Kita tunggu di sini dulu. Jika mereka keluar, kita akan hadapi mereka." Maria hanya mengangguk, menahan napas panjang. Rencananya sangat sederhana. Ia akan menghadapi Andi dan Sinta secara langsung. Ia ingin melihat reaksi Andi, mendengar penjelasan dari mulutnya sendiri. Di saat yang sama, ia ingin memberikan pelajaran kepada Sinta, wanita yang sudah begitu berani merusak rumah tangganya. Waktu terasa bergerak sangat lambat. Maria merasa matanya semakin berat, namun pikirannya terus berputar, memikirkan semua pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa Andi memilih Sinta? Apakah dia pernah mencintainya? Ataukah semua itu hanya permainan sementara bagi Andi? Semua kebingungannya berpusat pada satu hal. Ia ingin mendapatkan penjelasan, sesuatu yang bisa menuntunnya untuk melangkah lebih jauh dalam hidupnya. Tiba-tiba, suara pintu kamar hotel terdengar, dan langkah kaki yang familiar mulai terdengar di lorong. Maria menegakkan tubuhnya, mengencangkan genggaman tangan di tas kecil yang dibawanya. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan saat itu juga ia tahu bahwa momen yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Dengan perlahan,
Pintu kamar hotel itu terbuka. Dari balik pintu, Maria melihat Andi keluar dengan Sinta yang berjalan di sampingnya. Mereka tampak terkejut melihat kehadiran Maria yang berdiri dengan 2 polisi bersamanya. Andi, yang semula terlihat tenang, tampak kaget. Wajahnya memucat saat melihat Maria menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Maria berjalan maju, langkahnya penuh ketegasan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Andi, Sinta, apa yang kalian lakukan di sini? Semua ini berakhir malam ini." Andi mencoba membuka mulutnya, namun suara Maria yang tegas langsung memotong kata-katanya. "Aku sudah tahu segalanya. Pesan-pesan yang ada di ponselmu, semuanya. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Aku hanya ingin kamu menghadapinya sekarang." Di samping Maria, Rizky dan 2 anggota polisi lainnya berdiri siap, memberi sinyal bahwa mereka tidak akan membiarkan situasi ini berakhir tanpa konsekuensi. Sinta menatap Maria dengan tatapan sinis, sementara Andi tampak bingung dan tertekan. Ketegangan semakin meningkat di antara mereka. Malam yang semula gelap gulita kini dipenuhi oleh ketegangan yang tak bisa lagi ditahan. Andi berdiri terpaku. Matanya tidak bisa berpaling dari Maria yang berdiri di depan pintu kamar hotel. Suasana menjadi hening. Hanya ada suara napas mereka yang terdengar jelas di antara detakan jantung Maria yang semakin kencang. Andi tampak bingung, terkejut, dan dalam sekejap, wajahnya berubah pucat. Ia tidak menyangka Maria akan tahu segalanya, terlebih dengan keberadaan 2 polisi yang mendampinginya. Maria menatap Andi dengan tatapan tajam, mencoba menahan emosi yang hampir tidak bisa dibendung. Sementara itu, Sinta berdiri di samping Andi, dengan wajah yang tidak bisa disembunyikan, sesuatu yang terkesan lebih sinis dan penuh tantangan. Ia tahu bahwa malam ini adalah puncak dari kebohongan yang telah dibangun selama ini, tetapi tidak ada rasa penyesalan di matanya. "Maria, aku bisa jelaskan semuanya," ujar Andi, mencoba membuka suara, namun suaranya terdengar terbata-bata. "Jelaskan apa, Andi?" Maria menyela. Suara tegasnya menggema di lorong hotel. "Kamu ingin bilang kalau ini semua hanya salah paham? Atau ini cuma kesalahan sementara, seperti yang selalu kamu katakan?" Mata Maria mulai berkaca-kaca. Namun ia berusaha keras untuk menahan tangis. "Kamu selingkuh dengan wanita ini, Andi. Aku sudah tahu semuanya." Sinta tertawa sinis, dan Maria menatapnya dengan penuh kebencian. "Jadi ini dia pelakunya," kata Maria dengan suara yang lebih rendah. "Wanita yang dengan sengaja merusak rumah tanggaku, merusak hidupku." Sinta menyilangkan tangannya di dada, terlihat tidak merasa bersalah. "Kamu salah, Maria. Ini bukan hanya tentang kamu. Andi dan aku punya kesepakatan. Kamu yang terlalu sibuk dengan hidupmu sendiri dan meninggalkan Andi sendirian." Sinta berbicara dengan nada yang dingin, seolah ia sudah terbiasa dengan tuduhan seperti ini. "Aku hanya memanfaatkan kesempatan yang ada." Maria terkejut mendengar pengakuan Sinta. Kalimat itu seperti tamparan keras yang menguatkan rasa sakit di hatinya. Sinta tidak hanya merebut suaminya, tapi juga menganggapnya sebagai benda yang bisa diperebutkan. Semua kebahagiaan yang selama ini ia bangun bersama Andi terasa hancur seketika. Andi berusaha mengalihkan perhatian Maria dari Sinta. "Maria, dengarkan aku," kata Andi. Suaranya semakin lembut dan penuh penyesalan. "Aku tidak pernah bermaksud melukaimu. Ini semua terjadi karena kesalahan besar dari aku. Aku tahu. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku bingung, Maria." Maria menatap Andi dengan mata yang dipenuhi amarah dan rasa kecewa yang tak terhingga. "Jadi kamu bingung, Andi? Begitu mudahnya kamu melupakan semua yang kita bangun bersama selama ini?" Maria berkata, suaranya semakin meninggi. "Aku tidak akan mendengarkan alasanmu lagi. Aku sudah cukup. Kamu tidak hanya menghancurkan pernikahan kita, tapi juga kariermu sebagai polisi." Suasana semakin tegang. Rizky yang berdiri di belakang Maria tampak gelisah. Ia tahu bahwa situasi ini bisa memburuk kapan saja. Arif dan Dika, yang sejak tadi berdiri diam, kini mengawasi setiap gerak-gerik Andi dan Sinta.
Keheningan semakin terasa berat, hingga akhirnya Maria memecahnya dengan satu kalimat yang mengguncang. Rizky, Maria memanggil rekan Andi itu. Apa kamu tahu tentang hubungan mereka berdua? Apa kamu tahu betapa lama semua ini terjadi? Mengapa kamu tidak memberitahu aku? Rizky terdiam. Semua mata kini tertuju padanya. Maria bisa merasakan ketegangan di udara, dan meskipun Rizky mencoba untuk menghindar, ia tahu bahwa Maria sudah mengetahui semuanya. Rizky akhirnya menarik napas panjang, merasa terpojok. Sebenarnya aku tahu, Maria, kata Rizky dengan suara berat. Aku tahu tentang ini sejak awal, tapi aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Aku tidak ingin ikut campur. Maria terkejut mendengar pengakuan Rizky. Kamu tidak ingin ikut campur? Kamu teman suamiku, teman dekatku. Tapi kamu diam saja, menutup mata pada kebohongan ini. Maria hampir tidak bisa menahan tangisnya. Kamu hanya ingin melindungi Andi, kan? Rizky menundukkan kepala, tidak bisa menjawab apa-apa. Ia tahu bahwa dirinya juga salah, meskipun ia mencoba untuk membenarkan dirinya dengan alasan tidak ingin ikut campur. Tapi kini, kebenaran sudah terungkap di hadapan Maria, dan ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas ketidakjujurannya. Maria menatap Sinta dan Andi dengan penuh kebencian. Aku sudah cukup. Aku ingin kalian tahu, semuanya sudah berakhir malam ini, kata Maria dengan suara yang menenangkan, meskipun hatinya bergejolak. Kalian tidak hanya menghancurkan pernikahan kami, tapi juga menghancurkan hidupku. Andi, kamu mungkin bisa memilih wanita lain, tapi kamu tidak akan bisa menghancurkan aku. Aku akan bangkit. Di sisi lain, Sinta tersenyum dengan percaya diri, tetapi ada rasa gelisah di dalam dirinya. Meskipun ia tidak menunjukkan penyesalan, ia tahu bahwa situasi ini bisa membawa konsekuensi yang besar. Namun, sebelum ketegangan mencapai puncaknya, suara langkah kaki terdengar di ujung lorong. Beberapa petugas kepolisian internal yang datang untuk menyelidiki situasi ini akhirnya tiba. Mereka telah diberitahu tentang kejadian yang terjadi, dan meskipun sebagian dari mereka tampak terkejut, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menutup mata. Kehadiran mereka semakin memperburuk suasana. Maria merasa lega mengetahui bahwa langkah selanjutnya akan diambil. Dia sudah tidak ingin lagi berbicara dengan Andi, atau bahkan melihat wajah Sinta. Semua yang terjadi sudah cukup jelas, dan kini saatnya untuk menghadapi konsekuensinya. Namun, dalam hatinya, Maria merasa sedikit lebih ringan. Pengkhianatan ini telah terbongkar, dan meskipun luka di hatinya dalam, ia tahu bahwa ia akan bisa sembuh dan melanjutkan hidupnya. Keputusan untuk berpisah dari Andi adalah satu-satunya jalan yang bisa ia tempuh. Meskipun sulit, tetapi itulah yang terbaik untuk dirinya. Dengan langkah pasti, Maria berbalik dan berjalan keluar dari lorong, meninggalkan Andi, Sinta, dan Rizky yang kini harus menghadapi kenyataan pahit dari kebohongan yang telah mereka bangun selama ini. Malam itu, hidup Maria akan berubah selamanya. Begitu Maria meninggalkan kamar hotel, udara terasa begitu tebal. Andi, Sinta, Rizky, dan dua anggota polisi lainnya masih berdiri di tempat yang sama, terdiam dengan pikiran masing-masing. Kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan menggantung di antara mereka. Andi merasa terpojok. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Selama ini, ia pikir bisa mengendalikan segalanya. Tetapi kini ia melihat kenyataan yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Sinta, yang semula tampak begitu percaya diri, kini mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Meski tetap berdiri dengan sikap yang dingin, ada raut kecemasan yang jelas terlihat di wajahnya. Ia tahu bahwa situasi ini akan membawa dampak yang sangat besar pada hidupnya, meskipun ia tidak ingin mengakuinya. Rizky mengalihkan pandangannya ke lantai, merasa bersalah. Ia sudah tahu tentang hubungan antara Andi dan Sinta, dan meskipun ia mencoba untuk tetap setia kepada temannya, kini ia menyadari bahwa ia juga telah berperan dalam memperburuk keadaan. Apa yang bisa ia katakan untuk membenarkan semua ini? Bagaimana mungkin ia bisa mendukung perselingkuhan yang begitu jelas menghancurkan kehidupan orang lain? Ini lebih rumit dari yang kita kira. Rizky akhirnya memecah keheningan,
Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Andi, yang berdiri kaku dengan tangan terkepal, menatap Rizky dengan mata yang penuh kecemasan. Aku tahu, Riz. Aku tahu semuanya sudah berantakan. Tapi kita harus keluar dari sini. Aku akan coba perbaiki semuanya. Rizky menggelengkan kepala. Tidak, Andi. Sudah terlambat. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang sudah kamu rusak. Rizky menatap sahabatnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Maria sudah tahu semuanya. Dan aku juga salah. Aku tidak seharusnya membiarkan semua ini terjadi. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Andi terdiam, merasakan beratnya kenyataan yang semakin menghimpit. Beberapa menit berlalu, tetapi tidak ada yang berani membuka suara. Mereka semua tahu bahwa keputusan besar harus segera diambil. Pihak kepolisian internal yang sudah datang, meskipun tidak banyak bicara, jelas memantau situasi dengan seksama. Keputusan mereka akan mempengaruhi masa depan Andi, Rizky, bahkan Sinta. Ketika Andi membuka mulut untuk berbicara lagi, satu suara terdengar dari pintu kamar hotel. Seorang petugas kepolisian internal yang memimpin penyelidikan ini, bernama Arman, masuk dengan wajah yang serius. Ia menatap Andi dengan tajam, seolah tahu apa yang sedang terjadi. Sudah cukup, Andi, ujar Arman dengan suara tegas. Kami sudah mendengar banyak hal tentang kejadian ini, dan sekarang saatnya kamu menghadapi konsekuensinya. Andi menunduk, merasa seluruh dunia jatuh menimpanya. Di hadapan teman-temannya, di hadapan rekan-rekan sesama polisi, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Semuanya telah terungkap. Pengkhianatan terhadap Maria, perselingkuhannya dengan Sinta, dan juga keterlibatannya dalam kebohongan yang telah berlarut-larut. Sinta mencoba bertahan. Arman, ini bukan yang kalian pikirkan. Aku dan Andi tidak berniat merusak apapun. Ini hanya hubungan pribadi. Kami tidak mengganggu pekerjaan kami. Arman menatap Sinta dengan wajah datar, tidak menunjukkan tanda-tanda simpatinya. Kamu mungkin tidak tahu, tapi ini bukan hanya masalah pribadi. Ini masalah integritas kepolisian. Dan yang lebih buruk, kamu terlibat dalam merusak hidup orang lain. Itulah kenapa kamu harus bertanggung jawab. Sinta terdiam. Tidak ada lagi kata-kata pembelaan yang bisa ia ucapkan. Segalanya telah terbuka, dan meskipun ia mencoba tetap tegar, ia tahu bahwa konsekuensinya akan sangat besar. Untuk sementara, Andi, kamu harus menunggu hasil penyelidikan. Kami akan memeriksa semuanya dengan seksama. Arman melanjutkan. Sinta, kamu juga akan dimintai keterangan lebih lanjut. Ini akan mempengaruhi posisi kamu di sini. Andi, yang masih tertegun, berusaha berbicara. Tolong, Arman, aku akan kooperatif. Aku akan bantu kalian untuk apapun yang perlu dilakukan. Arman mengangguk dengan dingin. Terlalu banyak kerusakan yang sudah terjadi. Andi, kami harus memastikan bahwa ini tidak terulang lagi di dalam institusi ini. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Setelah beberapa saat, Arman dan petugas lainnya meninggalkan mereka di kamar hotel itu. Andi, Rizky, dan Sinta hanya saling bertukar pandang tanpa kata-kata, seolah semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Semuanya sudah hancur. Di luar kamar, Maria yang masih menunggu di koridor merasa hatinya sedikit lebih tenang. Setidaknya, dia telah melawan dan mengungkapkan semuanya. Tidak ada lagi kebohongan yang perlu ia hadapi. Saat ini, perasaannya bercampur aduk, antara marah, kecewa, dan lega. Namun, di balik perasaan itu, Maria tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Dia harus menghadapi masa depan tanpa Andi, tanpa kepercayaan yang pernah ia miliki. Maria berharap keputusan ini adalah langkah pertama untuk menyembuhkan luka hatinya. Dia harus belajar untuk melepaskan dan melangkah ke depan, meskipun rasa sakit masih menggelayuti hatinya. Ketegangan di kamar hotel itu akhirnya mereda, tetapi ada banyak hal yang harus dihadapi oleh masing-masing orang yang terlibat. Sementara Andi, Rizky, dan Sinta harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka,
Maria tahu bahwa hidupnya akan terus berjalan, meskipun jalan yang harus ia tempuh akan sangat berat. Dengan satu keputusan besar yang telah diambil malam itu, Maria bertekad untuk membangun kembali hidupnya, melanjutkan perjalanan yang telah ia tinggalkan begitu lama. Keheningan yang panjang menyelimuti mereka semua setelah Arman dan petugas lainnya pergi. Andi, yang masih terdiam di sudut ruangan, merasakan seolah seluruh dunia berputar begitu cepat di sekelilingnya. Rasa malu dan penyesalan menyusup dalam dirinya. Namun ia juga tahu bahwa sekarang adalah saat untuk menghadapi kenyataan. Sinta berdiri dengan tangan terkepal, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menyangka bahwa hubungan gelap ini akan berakhir seperti ini. Sebagai wanita muda yang penuh ambisi, ia tahu bahwa mengandalkan kedekatannya dengan Andi dapat membawa keuntungan baginya. Namun kini, ia telah melihat betapa berbahayanya tindakan itu. Dalam sekejap, masa depannya pun terancam. Ia merasa terpojok, meskipun masih ada sedikit keberanian untuk mencoba membela dirinya. Aku nggak tahu harus bilang apa. Andi, kata Sinta, suaranya rendah. Aku nggak niat merusak apa-apa. Aku cuma merasa terhubung denganmu. Itu saja. Andi menatap Sinta dengan tatapan kosong. Ia tahu apa yang Sinta katakan hanyalah upaya untuk mengurangi rasa bersalah. Sinta memang memanfaatkan situasi dan kelemahannya. Namun Andi pun merasa malu pada dirinya sendiri. Andi mengalihkan pandangan ke Rizky yang sejak tadi hanya diam, tampak kebingungan. Rizky tidak pernah memikirkan akibat dari semua ini, dan kini, dia mulai merasa bahwa pengkhianatan ini tidak hanya merusak hubungan Andi dengan Maria, tetapi juga reputasinya sebagai seorang polisi. Rizky menghela napas panjang. Kita harus jujur dengan diri sendiri. Andi, semuanya, sudah di luar kendali. Kamu nggak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Andi menggigit bibirnya, berusaha mengatur napas. Aku tahu, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Semua yang aku buat, semuanya, berantakan sekarang. Sinta menatap Andi dengan tatapan kecewa. Kamu nggak sendirian, Andi. Aku juga terlibat. Aku nggak bisa lari dari itu. Tapi, aku tidak pernah berniat menghancurkan hidupmu. Aku hanya terjebak. Kata-kata Sinta sepertinya tidak cukup untuk meredakan ketegangan yang ada. Semua pihak yang terlibat di sini tahu bahwa ada banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya Andi, tetapi Sinta, dan bahkan Rizky, sebagai rekan Andi yang terlibat dalam kebohongan ini, akan merasakan dampaknya. Seiring dengan berjalannya waktu, pengungkapan itu akan membawa dampak yang lebih besar bagi kehidupan mereka semua. Beberapa saat kemudian, Arman kembali bersama beberapa anggota kepolisian internal yang lebih tinggi. Mereka membawa dokumen dan tanda tangan untuk memulai proses investigasi yang lebih dalam. Sementara itu, Andi dan Rizky hanya bisa berdiri diam, menunggu keputusan yang akan memengaruhi masa depan mereka. Arman tidak membuang waktu lagi. Kita sudah memeriksa semuanya. Fakta-fakta tentang hubungan kamu dengan Sinta, Andi, sudah jelas. Dan kalian, Rizky, sebagai rekan yang sudah tahu tentang hal ini, tak bisa menghindar dari tanggung jawab. Rizky merunduk, merasakan bahwa apa yang dilakukannya tidak bisa dibenarkan lagi. Ia tahu Andi adalah sahabatnya, tetapi ia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa ia juga salah. Ia terlibat dalam penutupan kebohongan ini. Seharusnya ia bisa melangkah lebih jauh dan membuka mata untuk apa yang telah terjadi. Arman melanjutkan, karena perselingkuhan ini melibatkan pelanggaran etik yang berat, kita akan melanjutkan investigasi lebih lanjut terhadap kalian berdua. Andi, kamu akan dijatuhi sanksi disipliner yang sesuai. Sinta, kamu akan diminta untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait peranmu dalam kejadian ini. Sinta menunduk, merasa semakin terhimpit. Dia tahu ia tak bisa lagi menyangkal keterlibatannya. Sebagai wanita yang bekerja di lingkup yang sama dengan Andi, dia merasa begitu salah mengambil langkah ini. Ia mengira ia akan bisa memanfaatkan Andi untuk mencapai tujuannya, tetapi justru kini ia terjerat dalam situasi yang tak dapat ia perbaiki. Andi menatap Maria yang masih berdiri di luar pintu, diam.
Maria tidak ikut campur dalam percakapan ini. Namun, Andi tahu bahwa Maria adalah orang yang paling berhak mendapatkan penjelasan. Andi mengerti bahwa meskipun dia merasa terpuruk, itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang telah ditanggung Maria. Maria, Andi berbisik pelan, mencoba untuk mendekati pintu. Namun, Maria yang sudah mendengar semuanya hanya menatapnya dari kejauhan. Wajahnya datar, tidak menunjukkan perasaan apapun. Jangan coba bicara apapun lagi, Andi. Jawab Maria dengan suara datar, tanpa emosi. Kamu sudah cukup menghancurkan hidup kita. Maria tidak ingin mendengarkan penjelasan atau permintaan maaf. Ia merasa cukup dengan apa yang telah terjadi. Semua kebohongan yang selama ini ditutupi oleh suaminya, kini terbuka begitu saja. Semua rasa cinta yang ia miliki pun hancur seiring berjalannya waktu. Ketegangan yang semula menguasai kamar hotel itu, kini terasa sedikit lebih tenang. Namun, bagi Andi, Sinta, dan Rizky, semuanya terasa lebih berat. Mereka tahu bahwa penyelidikan akan segera dimulai, dan semuanya akan terungkap. Hanya waktu yang akan menunjukkan seberapa besar konsekuensi yang harus mereka hadapi. Dalam diam, Maria hanya menatap Andi untuk yang terakhir kalinya, seolah ingin menyampaikan pesan bahwa tidak ada lagi yang bisa diubah. Meski hatinya masih bergejolak, ia tahu bahwa langkah ini adalah yang terbaik untuk dirinya dan untuk hidupnya ke depan. Ketika Maria berbalik dan berjalan menuju pintu keluar hotel, ia merasa ada sesuatu yang melepaskan diri dari dadanya. Meski ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Keputusan yang akan membuka jalan menuju kebebasan dan kedamaian, meskipun perjalanan itu tidak mudah. Hari-hari setelah insiden di hotel berjalan begitu lambat bagi Andi, Sinta, dan Rizky. Setiap orang yang terlibat dalam situasi ini harus menghadapi kenyataan pahit yang menghancurkan segala yang telah mereka bangun. Kebenaran, yang selama ini mereka coba sembunyikan, kini menjadi beban yang tak bisa lagi dihindari. Andi, yang selama ini merasa yakin bahwa karirnya sebagai polisi adalah jaminan masa depannya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa karirnya hancur begitu saja. Investigasi internal yang dilakukan oleh kepolisian terhadap dirinya dan rekan-rekannya mulai menunjukkan hasil yang tak bisa dibantah. Tidak hanya perselingkuhan yang membuatnya terjerat masalah, tetapi juga pelanggaran etik yang serius terkait kedekatannya dengan rekan-rekannya di kepolisian. Karierku selesai, kata Andi. Suaranya penuh penyesalan saat berbicara dengan Rizky di ruang sidang internal kepolisian. Mereka berdua duduk di bangku kayu yang sudah usang, menunggu hasil keputusan dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Aku sudah kehilangan segalanya. Istri, karir, kehormatan. Semua itu hilang dalam sekejap. Rizky hanya bisa menatap Andi dengan pandangan penuh rasa sesal. Ia tidak tahu bagaimana cara menghibur sahabatnya yang kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Aku juga nggak tahu harus ngomong apa. Aku cuma berharap kamu bisa belajar dari semuanya. Andi, kami semua sudah terlibat dalam kebohongan ini, dan sekarang kita harus menerima konsekuensinya. Setelah beberapa minggu menjalani proses penyelidikan, keputusan akhirnya tiba. Pihak kepolisian memutuskan untuk memecat Andi dari jabatannya sebagai polisi karena pelanggaran etik dan perselingkuhan yang telah menggores citra kepolisian. Andi merasa hancur. Semua pengorbanan yang telah ia buat selama bertahun-tahun untuk menjadi polisi yang dihormati kini berakhir sia-sia. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan hampa yang ia rasakan. Rizky, meskipun tidak sepenuhnya terlibat dalam hubungan gelap itu, tetap saja harus menghadapi sanksi karena perannya dalam menutupi kebohongan tersebut. Ia diberikan hukuman disipliner yang cukup berat, dan posisinya di kepolisian juga terancam. Karir yang selama ini dia impikan kini berada dalam bahaya besar. Sementara itu, Maria juga harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit. Setelah kejadian itu, meskipun dia tahu bahwa Andi sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya, hatinya tetap terluka. Keputusan untuk berpisah dari Andi adalah hal yang sangat berat. Namun Maria tahu bahwa dia tidak bisa lagi mempertahankan hubungan yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan. Namun, keputusan untuk meninggalkan Andi tidak membuat hidup Maria menjadi lebih mudah.
Setiap hari ia harus berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya. Dia merasa hancur karena perasaan cintanya pada Andi, yang selama ini begitu kuat, kini hancur tak berbekas. Meski demikian, Maria bertekad untuk melangkah maju. Saya harus bisa mengatasi semua ini, kata Maria kepada dirinya sendiri, sambil menatap cermin di pagi hari. Saya punya hak untuk bahagia. Ini adalah awal baru untuk saya. Maria mulai menjalani hidupnya dengan lebih mandiri. Ia mengambil langkah berani untuk mencari pekerjaan baru, mencari dukungan dari teman-temannya, dan mulai membangun kembali kehidupannya dari awal. Meskipun terasa sulit, ia tahu bahwa untuk bisa kembali bahagia, ia harus melepaskan segala luka dan pengkhianatan yang pernah ada. Sinta, di sisi lain, juga harus menghadapi kenyataan pahit dari tindakannya. Setelah pengungkapan tersebut, Sinta menjadi sorotan media. Reputasinya yang dulu bersinar kini ternoda, dan ia harus menerima konsekuensi dari hubungannya dengan Andi. Meskipun ia pernah merasa bahwa hubungan tersebut akan membawa keuntungan, kini Sinta merasakan penyesalan yang mendalam. Ia merasa telah kehilangan lebih banyak daripada yang ia duga sebelumnya, terutama rasa hormat yang pernah ia miliki. Namun, bagi Maria, yang paling penting sekarang adalah proses penyembuhan. Ia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Setiap hari, Maria berusaha untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalunya dan membuka lembaran baru yang lebih cerah. Di satu sore yang cerah, Maria duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi, dan menatap matahari yang mulai tenggelam. Aku bisa menghadapinya, pikirnya dengan keyakinan. Aku akan lebih kuat setelah ini. Seiring waktu berjalan, Maria mulai merasakan kebahagiaan kembali. Ia bertemu dengan orang-orang baru yang membantunya menemukan kembali jati dirinya. Ia kembali mengikuti kelas menggambar, yang dulu sempat ia tinggalkan, dan merasa terinspirasi untuk mengejar impian yang selama ini terkubur di bawah beban pernikahannya. Sementara itu, Andi tetap berjuang untuk memperbaiki dirinya. Meski hidupnya hancur, ia menyadari bahwa hidup tidak bisa dimulai kembali tanpa kesadaran dan perubahan. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, namun bayang-bayang masa lalunya sebagai polisi yang terlibat dalam skandal perselingkuhan selalu menghantuinya. Di akhir cerita, meski Andi mencoba memperbaiki dirinya, ia tahu bahwa beberapa kesalahan tidak dapat diperbaiki, dan beberapa hal harus diterima sebagai kenyataan. Dia harus menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang telah ia buat, dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Maria, meskipun terluka, menemukan kembali kekuatan untuk bangkit. Dengan langkah yang mantap, ia membuka lembaran baru dalam hidupnya. Meskipun ia tidak lagi bersama Andi, ia tahu bahwa ia telah belajar banyak dari pengalaman pahit ini. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada orang lain, tetapi pada kemampuan untuk menerima diri sendiri dan melangkah ke depan. Cerita ini berakhir dengan Maria yang melangkah maju, percaya bahwa masa depannya masih penuh dengan kemungkinan baru, sementara Andi, meski mencoba memperbaiki dirinya, harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa beberapa kesalahan memang tidak bisa diperbaiki. Tamat. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup memang penuh dengan ujian dan kadang kita harus menghadapi kenyataan pahit yang datang dari orang-orang yang kita percayai. Namun, dari setiap tantangan, kita juga bisa menemukan kekuatan untuk bangkit dan memulai kembali. Maria, meskipun melalui banyak luka, akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Ini adalah pengingat bahwa meskipun pengkhianatan dan kesalahan bisa menghancurkan segalanya, proses penyembuhan dan pembelajaran dari pengalaman itu akan membawa kita menuju kebahagiaan yang lebih sejati. Jika Anda merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita yang penuh dengan pelajaran hidup dan perjalanan emosional yang mendalam. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin tahu bagaimana cerita ini menyentuh hati Anda. Terima kasih sudah membaca dan dukung terus konten kami.